Karena maksudnya bawa sambal udang biar enak, gak tau ya pas gue mau Buat langsung kopinya, kopi susu John ya. Iya, kopi Nah, itu kopi susu John dibuat langsung sama ownernya. Otin Dokter Kopi. ini bumbunya enak banget. Milk gitu ya. Yo, salam hormat ku ucapkan tabik pun dari gerbang Sumatera Rima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ya pun. Bunda-bunda, ketemu lagi dengan saya Ida Kurniati, ownernya dari Rania House. Nah, sekarang kita bertempat di Dokter Kopi lagi nih. Tapi sekarang kita langsung ngobrol dengan ownernya Ibu Yustia Mujin. Kalau saya biasanya panggilnya Otin, soalnya kita teman lama. Iya benar. Cece aja ya. Iya boleh. Apa kabar, Ce? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, di YouTube channel kita kali ini ya, tetap di Reformation, kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan si Cece Otin. Cece Otin, hari ini kegiatannya mulainya apa dulu ya hari ini? Seperti biasa ya, ngurus anak-anak dulu kan, ngurus suami, ngurus anak-anak, baru ngurus kopi. Jadi Cece Otin ini, Ibu Yustia Mujin ini adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, selain sebagai ibu rumah tangga juga berprofesi sebagai pengusaha. Nah, ibu-ibu udah tahu belum sih yang namanya Dokter Kopi? Dokter Kopi ini tempatnya di mana ya, Cek ya? Di Jalan Pagar Alam di Gang Patria. Di Jalan Pagar Alam di Gang Patria. Nah, jadi kalau misalnya bunda-bunda mau tahu di mana Dokter Kopi, boleh mampir ke sini. Nah, di sini ini ada menu apa aja sih, Cak? Kalau di sini banyak banget sih menunya, pokoknya mulai dari yang hot sampai dengan yang dingin yang aku minum ini. Gitu. Itu khusus kopi apa ada minuman? Jadi ada kopi sama ada minuman non kopinya juga. Terus selain minuman ada menu-menu makanan juga? Oh ada dong, banyak. Yang pastinya makanannya rasanya endul ya. Ya endol banget. Kekinian. Nah, ngomong-ngomongin tentang Dokter Kopi nih, Cak. Nah, apa sih, bisa nggak sih cerita awal mulanya berdirinya Dokter Kopi sampai sekarang gitu? Iya, jadi kalau awalnya sih sebenarnya panjang banget ya kalau diceritain. Bisa seharian. Jadi awalnya itu dari 2015, terus itu kita buka coffee shopnya pertamanya di Unila gitu. Di Unila. Iya. Nah, tapi sebelum kita buka coffee shop, emang basic kita juga udah jualan kopi gitu, udah jualan kopi kemasan gitu. Selain kopi, dulu kita tuh emang suka jualan, aku sama mantan pacar ya, sekarang jadi suami. Sekarang udah jadi suami. Nah itu memang suka jualan apapun dijual, jadi palu gada gitu, tahu sendiri kan ya Mbak Ida ya. Nah baru Apa lu mau? Gua ada. bener 2015 itulah kita fokusin buat coffee shop gitu. Nah terus pas 2015 itu kan belum happening banget tuh kopi ya kan, belum banyak lah orang mau minum kopi gitu kan. Jadi waktu 2015 itu benar-benar tahun perjuangan. Itu gue inget banget tuh, itu zaman-zamannya kita masih sering kumpul ya. Iya benar. Tahun 2015 itu suami Ali ya. Iya, Ali. Suaminya Pak Ali doang ya. Iya. Ya, jadi Ali itu dulu kalau nggak tahu waktu kita zaman-zaman masih suka kumpul itu dulu ikutan komunitas kopi gitu Iya ya. benar, ikutan komunitas kopi. Jadi pokoknya benar-benar ngebangun kopi banget deh gitu kan, edukasi kopi di Lampung ini gitu. Nah terus karena 2015 itu pasarnya juga belum banyak, makanya kita di sana cuma setahun aja gitu. Terus baru kita pindah ke PU gitu, dan pindah ke PU itu juga nggak langsung di sini sih. Jadi kita awalnya dari ruko yang kecil banget ya. Terus itu karena di situ udah mulai kelihatan nih pasarnya, pasar kopinya, baru kita buka lagi. Jadi kita waktu itu ambil 2 rukonya gitu. Ya masih kios kecil sih gitu. Kemudian karena makin ramai lagi, baru kita buat yang besarnya gitu dengan temanya ngopi di pantai. Ngobrol-ngobrol tentang konsep pantai ya. Ini kan kopi ini panas ya. Maksudnya orang tuh pikirannya tuh minum kopi itu pasti kopi panas kan rata-rata kalau pencinta kopi. Nah, kalau pantai itu kan panas nih. Kenapa sih kok kepikirannya view-nya itu pantai gitu? Jadi
perkembangan zaman juga. Apalagi zaman sekarang tuh anak-anak milenial nih, itu kan udah pada instagramable banget kan. Nah, kalau anak-anak milenial tuh juga sukanya kopi dingin yang kayak kita minum ya. Jarang yang suka kopi yang panas. Jadi mengikuti perkembangan zaman ya. Gitu. Makanya kita pakai inovasi ini gitu loh, ngopi di pantai tapi ngopinya tuh di tengah kota gitu. Jadi gue sampai buat tagline-nya ngopi di pantai itu 5 menit dari MBK. Nah, ngomongin pantai lagi nih, masih ada hubungannya dengan pantai. Dokter Kopi ini selain ada di Bandar Lampung, ternyata ada di daerah Kerui ya? Iya, ada di Kerui. Di Kerui, di mana sih ini tempatnya? Itu di deket Labuan Jukung. Labuan Jukung. Dan gua denger juga nih, kabarnya rame banget ya di sana. Iya, ramai banget, apalagi bule-bulenya. Ya bule-bule ya, Masya Allah. Jadi ilmu bahasa Inggrisnya pakai ya di sana. Iya, jadi malah kalau di Kerui sih rata-rata orang udah ngomong udah bisa pakai bahasa Inggris semua, udah kayak di Bali gitu. Karena banyak customernya itu memang bule-bule di sana. Berarti juga menyediakan kemasan kopi untuk oleh-oleh juga ya, Iya, Cak? iya, Oke. iya. Jadi marketing kopi kemasan dokter kopinya ini kepake banget nih. Banget. Ini jadi jangan pada kaget kalau misalnya nanti ke luar negeri di sana nemuin kemasan kopi dokter kopi. Iya, betul. Karena biasanya mungkin dari mulut ke mulut juga ya, misalnya Iya, mereka yang benar. punya komunitas gitu. Kalau rata-rata orang asing itu mau ngambilnya itu dokter kopi gitu. Iya, benar-benar. Karena mereka bisa request juga kan, nanti request pas roastingnya gitu. Jadi apa dari tingkat apa namanya pelayanannya ya itu udah benar-benar bikin bukan cuma rasa kopinya aja yang nikmat tapi pelayanannya itu bikin nyaman. Jadi nggak hati-hati begitu pulang ke negaranya langsung keinget deh nanti kalau ke Lampung lagi ke Indonesia lagi ke Lampung ke dokter kopi mampirnya. Jadi buat teman-teman pencinta kopi nih yang orang luar negeri aja tuh kalau ngomongin kopi langsung inget nih dokter kopi. Nah ayo dong kita sama-sama mampir nih ke sini nyobain kopinya dokter kopi ya Cek ya. Nah Cek ini tadi kita ngobrolin tentang komunitas nih Cek. Ini gue tuh flashback lagi nih ya zaman-zaman kita dulu tuh Zaman udah belia ya. Zaman-zaman masih imut gitu loh. Nah, jadi tahun 2015 itu seingat gue kan zaman-zamannya kita Palu Gada ya. Zaman-zamannya kita Palu Gada itu Ali itu yang masih merintis banget ya. Maksudnya itu dimulai dari komunitas kopinya gitu kan. Ikut-ikut seminarnya. Nah, itu gimana sih ceritanya kok tiba-tiba nih? Kan tadinya kan Ali ini backgroundnya nggak ada hubungannya dengan kopi kan ya. Lu juga backgroundnya kan ke skincare gitu kan. Kok bisnis ya. Bisnisnya bukan ke situ kan, tapi kok tiba-tiba nyemplung ke komunitas kok kopi gitu loh. Iya, jadi sebenarnya sih kita memang basicnya tuh bisnis ya, jadi kita emang suka bisnis semua. Kalau aku juga kuliahnya kan jurusannya hukum. Kalau Ali jurusannya pertanian, ya agak nyambung lah sama kopi gitu ya. Makanya kalau di dokter kopi itu pembagian tugasnya untuk urusan yang kopi, pengelolaan kopi itu suami gue, ya kan. Tapi untuk urusan kayak marketing segala macamnya serahin ke bini. Kalau urusan marketing gue sih nggak ragu, lu pokoknya. Iya. Gitu. Jadi zaman-zamannya kita suka kumpul dulu, kalau udah urusan marketing banyak belajar sama Cotin bu. Alhamdulillah. Sampai sekarang nih belajarnya apa namanya? Karena dia selalu upgrade kan. Jadi kalau misalnya kita usaha apa gitu ngubungin dia misalnya Ca begini ini gimana ya cara ngembanginnya, nanti dia mau gitu share-share ke kawan-kawan. Iya dong. Ini alhamdulillah nih ya punya kawan yang dermawan, artinya dermawan secara ilmu dan segala macam lah ya Ca. Iya, jadi ya gitu sih awalnya Mbak. Awalnya ya karena hobi bisnis ya Ca. Hobi bisnis. Jadi apapun bisa jadi peluang bisnis ya. Iya. Nah kan ini mulai dari tahun 2015 berkembang, dimulai dari ruko-ruko kecil, terus itu pindah. Ini kan orang pada tanya nih, ini tadinya di sini terus pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Jadi itu sebenarnya dilihat dari seberapa banyaknya pengunjung yang semakin bertambah ya, sehingga ya mau nggak mau emang harus pindah gitu ya. Kayak semalam aja tuh banyak yang waiting list kan, gak dapet tempat, akhirnya pulang gitu kan. Padahal ini udah kita lebarin gede banget gitu. Iya kemarin itu saya kan kemarin kan kita sempat
sempet tuh ngobrol-ngobrol santai di sini, Bun. Kalau siang tuh kan masih panas. Kita kira tuh nggak terlalu rame. Kita pikir ini nggak terlalu rame, jadi ngobrolnya bisa suka hati gitu kan ya. Ternyata begitu sampai kita udah ambil tempat di tengah, pengunjung tuh pada datang semua, rame, jalan penuh. sore ke malam itu hype banget. Iya benar. Jadi penuh banget itu di tengah kita, sedangkan kita waktu ngobrol podcast kemarin, Bun, kita ngobrol di tengah. Terus tuh kita paling heboh sendiri di tengah di antara orang-orang yang rame-rame itu. Jadi sebenarnya udah begitu lihat kondisi yang kayak gitu, saya udah berpikir, wah ini wajar ya kalau misalnya dokter kopi dari depan tuh pindah lagi lokasinya karena dari tempat yang lebih luas, dan lebih gitu. luas, lebih nyaman. Lebih luas dan nyaman pastinya ya. Gitu. Nah, Ca, untuk produk nih, Ca. Kayak kopi ini kan dia ada macam-macam ya, maksudnya kualitas dari pemanggangan, dari jenis-jenis kopinya. Itu gimana sih, Ca? Jadi kalau itu biasanya kan kita mulai dari green bean-nya ya. Itu kita ada petani binaan. Dan tadi mumpung ingat. Gimana? Green bean itu apaan sih, Ca? Green bean itu bener-bener kopi yang habis dipetik ya kan, kemudian tuh diolah dulu gitu. Jadi pasca panen. Dan itu biasanya kita diolahnya di Lampung Barat, itu udah ada petani binaan kita gitu. Biasanya yang turun ke sana itu suami gue ya kan. Jadi dia langsung ke Lampung Barat gitu. Sesuai dengan basic ya Iya, pertanian betul, ya. Iya. Jadi kopi-kopi kita itu berdasarkan pasca panennya juga hasil dari kita gitu, dari timnya dokter kopi gitu. Jadi ada macam-macam. Nah, dan kita tuh juga fokus ke petik merah gitu. Jadi kenapa dokter kopi ini juga kopi premium ya disebutnya, karena kita itu kopinya tuh bener-bener petik merah. Kan kopi itu biasanya banyak tuh, ada yang bisa warna kuning, hijau ya kan. Iya, benar. Nah, kalau panen kan kadang tuh dipetik semua gitu tuh. Nah, tapi kalau di petani binaan kita pokoknya tuh khusus yang udah merah aja. Jadi pokoknya bener-bener yang petik merah bener-bener udah matang banget gitu. Jadi bener-bener kopi yang emang sudah layak petik ya. Iya, bener. Oh iya bener. Jadi kualitasnya nggak perlu diraguin lagi ya. Nah, jadi setelah pasca panen udah diolah di sana kan, udah jadi green bean-nya, itu baru nanti dibawa ke sini, terus baru kita roasting di depan tadi yang ada mesin kopinya, mesin roastingnya. Nah, di situ. Oh, jadi misalnya kawan-kawan nih pengen tahu, bener nggak sih kalau dokter kopi itu kopinya bener-bener bagus? Bener nggak sih dokter kopi itu cara pemrosesannya itu bener-bener bagus? Itu kita bisa langsung lihat ya, saya datang aja ke dokter kopi, nanti di sana bisa lihat proses biji-bijinya gimana, terus tuh bisa lihat proses roastingnya ya, Ca ya. Karena banyak sih, bahkan mulai dari TK tuh kadang mereka tuh untuk edukasi gitu kan, jadi gurunya sama rombongan anak-anak TK gitu kan, itu mereka ngeliat cara buat kopinya, terus itu minum mereka juga minum cara peracikannya ya. Jadi Bun, ini istimewanya dokter kopi juga nih ya, ternyata di sini juga memperbolehkan untuk kita belajar nih tentang gimana memproses kopinya itu sendiri. Ternyatanya ada proses edukasinya di sini gitu. Jadi ya. ada beberapa kali sih dari sekolah anak-anak gitu kan, mereka bawa ke sini. Siapa gue jadi tambah jatuh cinta ya sama lo. Alhamdulillah. Kita berteman udah lama nih ceritanya, udah cinta sih dari dulu. Cuman ya denger dia nih kok makin hari jiwa sosialnya tuh semakin tinggi nih, gimana nggak makin cinta kan? Boleh kan nanti kalau ada anak-anak murid kan dari kota bumi dibawa ke sini. Kayaknya perlu jadi guru dulu nih ya. Nah, lanjut nih Cem. Dokter kopi ini kan udah berdiri lama nih, lumayan ya. 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun lumayan Iya. loh. Soalnya kenapa saya bilang termasuk lama tuh karena kan banyak yang baru buka terus tutup. Sedangkan dokter kopi ini dari nol banget kan, dari nol sampai 5 tahun tuh masih terus aja, bahkan makin berkembang. Jadi gue bilang itu dalam kondisi yang seperti ini termasuk lama kan gitu. Apalagi sekarang Covid ya. Iya. Covid tapi tambah rame. Ya, alhamdulillah. Dan yang pastinya kalau masuk sini udah sesuai dengan protokol kesehatan ya. Nah, ngomongin tentang ilmu marketing nih, Ca. Makin kesini kan makin maju nih, ya kan? Nah, jadi si dokter kopi ini sekarang membuka sistem franchise ya? Iya, dari 2018. Oh,
ternyata gue kemana aja sih selama ini berteman sama lu, baru tahu kalau misalnya Dokter Kopi itu franchise udah sampai ke Papua. Udah 24. Gue selama ini berteman sama lu ngapain aja sih? Jadi bingung gue. Iya, gue jadi bingung. Udah beda medsos soalnya kita ya. Iya bener, yang satunya wanita karir kemana-mana, kalau saya kebanyakan wanita kurir ya. Iya bener. Jadi nih, gue jadi lagi cerita nih, kok bisa sih, maksudnya ini kan baru, ya tadi dibilang lama, cuman kalau untuk ngomongin perkembangan franchise tuh kan ngomonginnya biasanya orang udah lama banget tuh kan ya, baru sampai kemana-mana. Sedangkan dalam waktu 5 tahun tuh Dokter Kopi kok bisa sampai ke Papua, itu gimana Karena kita ceritanya? memang orangnya sukanya gercep ya. Indonesia Timur, walaupun Indonesia Timur ini maksudnya. Jadi kita udah punya kopi sendiri, gitu, udah punya coffee shop. Terus ya kita lihat peluang lagi kan. Banyak orang-orang yang pengen buka usaha coffee shop gitu, tapi mereka nggak tahu cara mulainya gimana gitu kan. Akhirnya ya udah kita makanya tercetuslah ide buat franchise gitu. Nah, ngomongin tentang kopi ya. Tadi gue lihat di sekitar sini ini banyak banget, ternyata banyak kita disekelilingi oleh pohon kopi. Iya. Itu punya Dokter Kopi atau gimana? Ya, jadi memang kita di setiap tempat duduk gitu kita tanemin pohon kopi gitu ya, masih anaknya pohon kopi sih ya. Cuma kan itu juga untuk edukasi gitu. Jadi mereka nggak cuma minum kopi doang gitu kan, tapi mereka bisa ngeliat nih mereka tuh minum dari pohon sebelah nih. Ini gitu kan. pohonnya Iya, hasil dari sini gitu. nih. Jadi ada pohon kopi arabica, terus robusta. Yo, salam hormat ku ucapkan tabi pun dari gerbang Sumatera Rima ini kan kami ayun di tanah para raja. Hidup kami damai rukun, simpul erat kain tapis indah yang selalu ditenun. Talam kami sangatlah indah, hutan kami sangat terjaga. Kami punya gajah Sumatera, harimau kami takkan punah. Hamparan luas tanaman rempah, kopi cengkeh coklat lada. Beragam suku adat agama, hidup tentram selalu terjaga. Yo.